Di musim kenaikan kelas seperti ini, saya sebagai guru memiliki beberapa tips bagi Anda atau kita semua yang jadi orang tua. Baik itu Anda orang tua yang masih lengkap ada ayahnya dan ibunya ataupun hanya salah seorang saja yang masih. Pertama, ada baiknya kita sebagai orang tua menjalin komunikasi kepada wali kelas ataupun guru-guru mata pelajaran. Karena apa? Ada kecenderungan sekarang, tidak semua siswa, tapi ada kecenderungan sekarang bahwa ketika orang tua bertanya kepada anaknya tentang tugas-tugasnya, apakah sudah dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan, dan biasanya anak itu mengatakan sudah beres mah, sudah selesai kok mah, nggak ada lagi kok yang ketinggalan pak, gitu kan. Nah, dan orang tua terus santai merasa bahwa anaknya selama ini tidak pernah berbohong, ya. Kita bersyukur sih kepada anak-anak kita yang tidak pernah berbohong. Tetapi berbohong atau tidak berbohong, ada baiknya sebagai orang tua menjalin komunikasi terhadap anak-anaknya, terhadap wali muridnya. Secara diam-diam ada baiknya kita sebagai orang tua itu mengecek gurunya, mengecek wali kelasnya, betulkah tugas-tugas anak kita itu sudah dikumpulkan sesuai dengan jumlah tugas yang diberikan oleh guru. Karena bisa saja dia merasa sudah kumpulkan tapi ternyata baru satu, sementara tugas yang diberikan oleh guru mungkin saja lebih dari satu, bisa 2 atau 8 atau 10, ya kan. Tapi ini tidak perlu harus beritahu ke anaknya, karena mendidik itu satu teknik, satu seni, ya kan. Tidak ada ilmu yang pasti yang bisa diterapkan satu teori untuk semua anak. Sehingga orang tua dibutuhkan satu pendekatan yang khusus bagaimana dia bisa mengatasi masalah anaknya secara diam-diam. Apabila perlu baru komunikasi ke anaknya, ya. Kalau tidak, ya udah diam-diam aja seperti sidak, ya. Sidak itu ya inspeksi mendadak gitu tanpa sepengetahuan. Ini perlu ini saya beritahukan bahwa orang tua itu tidak boleh merasa oh bapak dulu atau ibu dulu sekolah itu kemauan sendiri sehingga kamu itu tanggung jawabmu sendiri. Nggak bisa begitu lagi sekarang. Ada baiknya orang tua juga sedikit atau banyak ikut campur juga mengatasi masalah pendidikan anaknya. Karena hari gini yang serba digital begini, tidak menutup kemungkinan bahwa anak itu memang membutuhkan kita orang tuanya. Ada anak yang memang terang-terangan mengatakan butuh, tetapi ada juga yang enggak. Ya jadi diam-diam ikut campurlah kalau merasa anaknya itu tidak bisa menyelesaikan, tidak ada salahnya orang tua ikut campur tangan mengatasi masalah anak. Namanya juga pendidikan. Ya, oh bapak dulu nggak begitu, itu dulu. Kalau sekarang, ya kematangan anak itu beda dengan kematangan orang tua zaman dahulu, zaman saya dulu, gitu ya. Yang terakhir ini sebagai pesan dari saya, ya, apapun yang terjadi bagi anak kita, keputusan yang terjadi misalnya naik atau tidak naik, lulus atau tidak lulus, goal atau tidak, kita sebagai orang tua harus tabah, harus kuat. Jangan malah orang tua lebih stres daripada anaknya. Karena apa? Jalan anak itu masih panjang. Jadi orang tua itu butuh fit, butuh kuat, butuh tabah sebagai cermin, sebagai teladan bagi anaknya, ya kan. Karena itu jangan gampang Anda putus asa sebagai orang tua. Anak kita itu masih butuh. Karena itu dia butuh orang tua yang kuat, dia butuh orang tua yang tabah, ya. Dengan catatan apabila terjadi sesuatu yang gagal, evaluasilah cara belajar sekarang, berarti ke depan jauh lebih baik. Oke, selamat berjuang ibu-ibu. Selamat berjuang juga untuk anak-anak sekolah di Indonesia. Salam sukses.